Halo teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah ngeklik video ini. Film ini menceritakan tentang seorang lelaki yang dipaksa menikah dengan seorang gadis yang tidak dikenalnya. Seperti apa kisahnya? Ini dia ceritanya. Di tengah hujan deras, seorang gadis berlarian dari kejaran segerombolan lelaki yang merupakan keluarganya. Ia bernama Rinku. Saat sampai di stasiun, Rinku mengamuk dan melemparkan beberapa botol kaca pada keluarganya. Seorang lelaki baru sampai dari kota bernama Vishu melihat kejadian itu. Ia berniat membantu gadis tersebut, namun langsung ditarik oleh temannya yang bernama MS untuk pergi. Vishu tidak mengalihkan pandangannya pada Rinku saat Rinku menyerahkan diri dan masuk ke mobil. Ketika sampai di rumah, nenek dan keluarga sudah menunggunya. Nenek sangat marah dan berkata pada Rinku soal peringatan tahunan kematian kedua orang tuanya. Namun Rinku mengabaikannya. Dari perkataannya, sepertinya Rinku sering dimarahi oleh keluarganya. Nenek juga bertanya siapa nama lelaki yang kabur dengannya. Namun, sedari kecil, Rinku tidak pernah memberitahu nama kekasihnya itu dan terus merahasiakannya dari keluarga. Rinku bahkan rela menerima pukulan dari nenek. Keluarga juga tidak pernah melihat kekasih Rinku dan sangat sulit untuk menangkapnya. Karena sudah tidak tahan lagi dengan ulah Rinku, nenek meminta keluarganya untuk secepat mungkin menemukan pengantin pria untuk menikahkannya secara paksa dengan Rinku. Tidak peduli apapun latar belakangnya kecuali orang Bihar. Keesokannya, Vishu, MS, dan teman-temannya sedang mencari sinyal untuk menelpon tunangannya. Diketahui dalam beberapa hari lagi Vishu akan bertunangan dengan seorang gadis yang bernama Mandi di Tamil Nadu. Di perjalanan pulang, rupanya keluarga Rinku lewat dan menargetkan teman Vishu yang bernama MS untuk jadi pengantin Rinku nanti. Di rumah, Bibi memberi Rinku minuman dari peringatan kematian orang tuanya. Ia sangat bingung karena semua orang sangat sibuk. Rinku lantas bertanya pada nenek. Nenek mengatakan bahwa Rinku akan segera menikah. Rinku sangat terkejut dan memohon pada nenek agar tak menikahkannya. Namun nenek tidak mendengarkannya. Tidak lama kemudian ia jatuh pingsan. Rupanya ia telah diberi obat oleh keluarganya sehingga membuatnya tampak lesu dan tidak bertenaga. Mereka juga mulai mendandaninya seperti pengantin. Keluarga Rinku memulai rencananya untuk menculik MS di tengah hujan dan listrik yang padam. Saat sampai di rumah, keluarga salah membawa target. Yang harusnya dibawa adalah MS, namun mereka malah membawa Vishu. Vishu langsung diberi gas tertawa oleh keluarga yang membuatnya terus tertawa sehingga tidak bisa menolak pernikahan. Setelah pernikahan, keluarga mengantarkan mereka ke stasiun menuju Delhi. Rinku sedih dengan nasibnya. Ia berkata pada Vishu bahwa ia tidak menerima pernikahan ini. Karena masih di bawah pengaruh gas tertawa, Vishu hanya cekikikan dan menyesali pernikahan paksa ini. Ia berbicara bahasa Tamil Nadu yang tidak dimengerti Rinku dan mengatakan kalau ia akan bertunangan dengan Mandi. Rinku sangat senang dan mereka sepakat untuk berpisah saat di Delhi nanti. Selama perjalanan, Vishu menceritakan tentang tunangannya Mandi. Begitu juga dengan Rinku yang menunjukkan foto kekasihnya dan dengan malu-malu memberitahu namanya yaitu Sajat Ali Khan, seorang pemuda muslim yang berprofesi sebagai pesulap. Rinku tidak segan menceritakan perjalanan cinta antara dirinya dan kekasihnya itu, di mana keluarga selalu menghalanginya saat ia akan bertemu dengan kekasihnya. Sesampainya di Delhi, Rinku masih akan menunggu kekasihnya Sajat datang menjemputnya yang sekarang sedang belajar sulap di Afrika dan akan kembali seminggu lagi. Lalu, Vishu mengajaknya tinggal di asrama kedokteran. Ia bertemu dengan temannya MS dan mengejarnya. Ia sangat kesal dan menceritakan semua yang terjadi. MS memberi saran pada Vishu agar jangan dulu menceritakan hal ini pada tunangannya. Kemudian, Vishu datang menemui Rinku yang sedang duduk di lantai. Ia mengatakan pada Rinku kalau besok ia akan ke Tamil Nadu untuk bertunangan dengan Mandi. Vishu bertanya apakah Rinku mau ikut ke Tamil Nadu bersamanya atau tinggal di asrama. Merasa bimbang, Rinku melihat isyarat kalau Vishu menginginkannya untuk ikut. Jadi ia bersedia ikut.
चलो प्लीज चलो. Setelah berpamitan, Visu tampak sangat senang dan mulai menari. Ia menjadi salah tingkah saat Rinku memergokinya. Rinku bercerita mengenai kedua orang tuanya yang meninggal tepat di depan matanya. Dan ia menganggap Visu orang baik setelah papanya dan Sajat. Setelah sampai di Tamil Nadu, mereka segera bersiap. Namun Rinku dan Visu tidak sengaja bertabrakan yang membuat kalung mereka terlilit. Rinku dengan sengaja menggoda Visu yang membuatnya salah tingkah. Rinku terus menggodanya bahkan saat ia menari dan bernyanyi dengan ceria. Mandi sempat curiga pada mereka, dan kecurigaannya itu ternyata benar. Teman Mandi menunjukkan video pernikahan Visu dan Rinku. Seketika Mandi marah besar. Ia menangis dan mengadu pada ayahnya. Namun mereka tidak mau mendengarkan penjelasan dari Visu. Ayah Mandi melihat Rinku yang sedang duduk santai sambil makan. Dengan wajah marah, ia mendatangi Rinku dan menyiram wajahnya dengan air. Ayah Mandi menariknya dengan paksa. Melihat hal itu, Visu berteriak dan menyuruhnya melepaskan Rinku. Visu membela Rinku dan berkata meski pernikahan mereka karena dipaksa, namun Rinku tetaplah istrinya. Ia membawa Rinku pulang dan meminta maaf pada Mandi. Pertunangan mereka pun batal. Visu bahkan berkata supaya memperlakukan wanita seperti ia memperlakukan anaknya. Sesampainya di asrama, Rinku meminta maaf dan akan menjelaskan semuanya pada Mandi. Tapi Visu malah berkata bahwa alasan kemarahannya bukan karena pertunangannya yang batal, melainkan karena ia tidak merasakan kesedihan sama sekali dengan batalnya pertunangan tersebut. Bahkan, Visu berbicara dalam bahasa Tamil dan mengungkapkan bahwa dia telah jatuh cinta dengan Rinku. Masih dalam keadaan emosional, tiba-tiba Sajat datang dengan gajahnya. Rinku segera berlari menemui Sajat. Meski berat, Visu tetap berusaha tegar melihat orang yang dicintainya pergi menemui kekasihnya. Lalu, Visu meminta bantuan sahabatnya MS untuk pergi menemui Rinku dan Sajat, dan segera memberitahu jika ia sudah memenuhi permintaannya. Rinku dan Sajat segera memesan makanan di kantin, lalu MS datang menemui mereka. Rinku mengenalkannya pada Sajat. Saat itulah MS menyadari bahwa Rinku hanya berimajinasi. Kekasih yang diceritakannya itu hanyalah karangan Rinku. Kenyataannya Sajat itu tidak ada, dan hanya Rinku saja yang bisa melihatnya. MS segera memberitahukan hal ini pada Visu. Visu terdiam mencerna semua omongan MS dan segera menyusul Rinku. MS menyimpulkan kalau Rinku mengalami sindrom yang biasa dialami oleh anak yatim piatu yang teraniaya dan menciptakan sendiri karakter pahlawan untuk menolongnya. Mereka juga menyimpulkan bahwa kisah yang diceritakan Rinku itu kemungkinan adalah kisah kedua orang tuanya. Visu kemudian menemuinya di stasiun, membujuknya untuk tetap tinggal dan mengurus surat perceraian mereka. Rinku setuju jika Sajat mengizinkannya. Visu lalu berpura-pura membujuk Sajat dan berhasil membuat mereka untuk tetap tinggal di asrama. Visu sangat bersyukur dan mulai menari-nari. Mereka akan mencoba memberi Rinku obat-obatan agar bisa menyembuhkannya. Mereka kemudian memberitahu Rinku bahwa ada virus berbahaya yang mengharuskan mereka untuk minum obat. Rinku menuruti perkataan mereka. Nah, setiap kali minum obat, sesuatu yang buruk selalu terjadi pada Sajat dalam penglihatan Rinku. Misalnya, Sajat yang bersin-bersin, Sajat jatuh dari pohon, jatuh dari kursi, dan lain sebagainya. Sudah hampir sebulan Rinku meminum obat tersebut, namun ia belum membaik. Visu sudah hampir putus asa. Dalam keadaan mabuk, ia datang ke kamar Rinku dan menemui Sajat yang demam dan terbaring di ranjang. Visu berpura-pura mengajak Sajat mengobrol dan setelah itu ia mulai bernyanyi. Di akhir nyanyian mereka, Rinku mencium Visu dan dilihat oleh Sajat. Sajat merasa cemburu dan mencoba bunuh diri. Rinku mencoba menjelaskannya dan meminta Visu membantunya. Namun, Visu menolak dan malah mengatakan kalau ia mencintai Rinku. Visu mulai memukul kepalanya dengan botol. Ia terus melakukannya itu sampai Sajat bisa menghentikannya. Rinku memohon pada Sajat agar menghentikan Visu, tapi Sajat hanya diam dan ini membuat Rinku menyadari satu hal bahwa Sajat tidak peduli dengannya. Keesokannya, Rinku datang bersama Sajat menjenguk Visu di rumah sakit
dengan membawa hadiah kambing agar Visu bisa meminum susu kambing. Rinku meminta MS untuk memerahnya. Rinku lalu menyuruh Sajat meminta maaf. Rinku dan Sajat juga akan mempersembahkan hadiah pada Visu di mana mereka akan membuat pertunjukan menghilangkan Taj Mahal di siang hari. Setelah berada di depan Taj Mahal, MS dan teman-temannya meminta orang-orang untuk ikut dalam pertunjukan yang dibuat oleh Sajat dalam penglihatan Rinku. Tentunya dengan imbalan uang. Tepat sebelum Sajat melakukan aksinya, MS memberikan obat untuk diminum oleh Rinku. Seketika, aksi sulap yang dilakukan Sajat tidak berhasil, namun orang-orang yang menonton tetap tepuk tangan demi uang yang dijanjikan. Mereka melihat apapun seperti yang dilihat Rinku. Namun sebenarnya Rinku melihat sulap yang dilakukan Sajat gagal dan ia pun mulai menangis. Dalam perjalanan pulang, Rinku mengatakan pada Sajat bahwa ayahnya gagal. Dan akankah pahlawannya juga gagal? Ia marah dan pergi meninggalkan Sajat. Rinku menemui Visu dan bertanya mengapa orang-orang bertepuk tangan padahal sulap yang dilakukan itu gagal. Dengan jujur, Visu berkata bahwa ia membayar tiap orang untuk bertepuk tangan setiap kali Rinku tepuk tangan. Perkataan Visu membuat Rinku menyadari bahwa ia juga mencintainya. Tiba-tiba, Sajat terus berteriak memanggil Rinku. Ia berkata bahwa bukan sulapnya yang gagal, tapi keyakinan Rinku padanya lah yang gagal. Jika Sajat tidak bisa berada di pikiran Rinku, hidupnya sudah tidak berarti lagi dan ia mencoba bunuh diri dengan memotong nadinya. Rinku menangis dan meminta Visu menolongnya. Kemudian, Visu berpura-pura mengoperasi Sajat. Dan ini adalah kesempatan baik menurut teman-teman untuk menghilangkan Sajat dari hidup Rinku. Namun, Visu memiliki pemikiran yang berbeda. Ia keluar dari ruang operasi dan mengatakan bahwa Sajat berhasil selamat. Rinku memeluk Sajat dan berterima kasih karena telah menolongnya. Keesokannya, Visu mengajak Rinku ke pengadilan untuk menandatangani surat perceraian mereka. Namun, saat penandatanganan dokumen perceraian, Rinku menolak dan melarikan diri. Visu mengejarnya dan masuk ke dalam bajai. Rinku mengatakan bahwa ia menyukai keduanya, Visu dan Sajat. Visu sebagai suaminya dan Sajat sebagai kekasihnya. Visu menolak hal itu. Ia kemudian memaksa Rinku untuk menikah dengan Sajat dan ia akan menyiapkan pernikahan mereka. Di asrama, Rinku bergegas menemui Sajat dan mengajaknya pergi. Tiba-tiba Visu datang dengan rombongan. Mereka bernyanyi dan menari. Visu juga menyuruh Sajat untuk naik di atas kuda. Namun, Rinku berkata bahwa Sajat sudah pergi ke Jepang. Lalu, Visu dan teman-temannya mengantar Rinku menyusul Sajat ke stasiun kereta. Ia bisa menemui Sajat di bangku sebelah kiri peron 9 karena di sanalah dia berada. Visu berkata bahwa ia akan menunggunya sampai pukul 5 sore. Rinku segera ke sana dan melihat Sajat bersama anak kecil yang ada di ceritanya. Lalu, kemudian Sajat menceritakan kisah cintanya bersama ibunya. Anak kecil itu adalah Rinku. Keluarga Rinku tidak pernah merestui hubungan orang tuanya. Mereka melarikan diri bersama dan menikah sampai mereka memiliki anak. Namun, tiba-tiba keluarga ibunya datang mengambil kebahagiaan mereka dan membawa ibunya serta Rinku kembali ke rumah. Ibunya diam-diam sering mengajak Rinku menemui ayahnya saat pertunjukan sulap. Namun, properti yang digunakan ayahnya ditukar keluarga ibunya dengan bensin asli, sehingga membuatnya terbakar hidup-hidup. Orang-orang tidak menyadari itu. Namun, ibu Rinku segera menyadari hal tersebut dan ikut terbakar bersama. Hal ini disaksikan di depan mata Rinku, yang membuat trauma mendalam baginya sehingga membuat Rinku berimajinasi memiliki seorang pahlawan dan menciptakan karakter kekasih hayalan. Sajat menjelaskan semua kepada Rinku bahwa dia tidak akan kembali. Kekasih sejati yang mencintainya adalah suaminya. Kini, Visulah lelaki yang akan menjadi pahlawan dan menjaganya seumur hidup. Rinku menangis melihat semua tragedi masa kecilnya. Kemudian ia menyadari kisah cinta sejatinya dengan Visu dan memilih kembali menjadi istri sebenarnya untuk Visu. Dan film ini pun berakhir dengan bahagia.
Terima kasih bagi kalian yang sudah ngeklik video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan jangan lupa subscribe.